Ya, berikutnya Ibu. Ya, sebagai pengantar bahwa pada sesi 2 ini atau webinar 2 ini kita akan membawa pilar-pilar metodologi fenomenologi yang menjadi intisari dari sesi pertama kemarin, yaitu mengenal fenomenologi, ke bidang ilmu arsitektur yang nanti diharapkan akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai fenomenologi ini, baik sebagai filsafat maupun sebagai metodologi. Dan yang kedua, agar tidak terlalu teoritis, maka nanti mohon izin saya akan membawakan contoh ya untuk bisa memudahkan pemahaman dari fenomenologi ini, sehingga nanti kita coba akan bersama-sama menyusuri satu kasus karya disertasi yang kebetulan tentang Bali, yaitu Bayung Gede, dan ini adalah karya disertasi dari almarhum sahabat saya, Bapak Dr. Igusti Ngurah Adiputra, yang beliau lulus dari UGM tahun 2017, dan tempo waktu dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada saat COVID ya, beliau sangat setia pada ibundanya, menunggu ibundanya, dan ibundanya juga dipanggil Tuhan, dan akhirnya Dr. Tri Adiputra juga dipanggil Tuhan. Semoga beliau mendapatkan tempat yang mulia ya di sini. Dan nanti saya coba menyampaikan intisari dari temuan-temuan dari Dr. Adiputra yang dulu juga sempat mengajar juga di Universitas Trijendra ya. Dan ini nanti coba masing-masing atau tiap-tiap pilar metodologis akan saya coba berikan contoh kasusnya yang menjadi temuan-temuan dari Dr. Adiputra ya. Ya nanti ini diharapkan nanti di ujung webinar ini kita semua sudah bisa memahami bagaimana mengoperasionalisasikan fenomenologi sebagai metode ini pada ranah research arsitektur. Hingga nanti pada saat kita bersama-sama ke lapangan Puputan Badung, kita sudah tidak asing lagi dengan metode ini. Baik, berikutnya ya. Ya, ini saya mengunggah kembali catatan kita pada akhir sesi yang pertama kemarin, bahwa fenomenologi dari Husserl ini bisa dipakai sebagai penelitian bidang ilmu yang memiliki ontologi atau objek material, fisik, spasial atau artefak ya, bahwa karena ini menjanjikan satu reduksi berundak yang nanti akan menuju pada satu hulu kesadaran puncak atau yang transenden yang mungkin bisa kita capai bersama. Sedangkan yang Heidegger dan Ponti kemarin itu cocok untuk penelitian bidang ilmu humaniora, ya, karena memang lebih dinamis ya di sana, sehingga reduksi yang bolak-balik ya, ulang-alik antara subjek-objek ini masih bisa dilakukan berkali-kali sampai ada saturasi ya, yang diperlukan gitu. Nah, menggabungkan keduanya bisa, asalkan tidak pada tingkat metodologis, tapi pada tingkat metodologis, bukan pada tingkat paradigmatis. Dan nanti kita coba juga akan menggabungkan ketiganya ini sebagai satu praktek metodologis. Baik, berikutnya. Nah, ini Ibu Bapak tentu sudah membaca ya tentang Creswell ini, dan ini sebetulnya memberikan satu peta menyeluruh bagaimana posisi fenomenologinya Husserl dan Ponti Heidegger itu bisa kita akomodasi ya dalam pemahaman Creswell ini. Kalau kita melihat
arsitektur, yaitu bahwa arsitektur adalah sebenarnya berfokus pada manusia, karena tanpa manusia tidak ada arsitektur, dan dia memiliki dua kaki, yaitu ruang atau sesuatu yang sifatnya fisik atau artefak di satu sisi, dan di sisi lain dia juga punya dimensi perilaku atau aktivitas. Dan yang ketiga, dia tentu saja ada satu panduan nilai-nilai di situ. Nah, di dalam peta ini kita bisa memahami beberapa metode yang sebetulnya bisa mengkait pada Heidegger dan Ponti. Ya. Misalnya, ini yang pertama dulu, yang kalau kita meneliti nanti ruang fisik, artefak, dan aktivitas, itu biasanya kita menggunakan grounded ya, untuk membangun teori-teori grounded. Ya. Lalu kemudian ketika kita mencoba memahami manusia di dalamnya, yaitu dengan metode etnografi, sebenarnya kita sudah juga membawa pendekatannya Heidegger dan Ponti ke sana ya. Jadi di situ kita sudah mulai melakukan wawancara, pengamatan mendalam, ulang-alik antara kita dengan narasumber dan seterusnya begitu ya. Dan juga kita barangkali memerlukan satu wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh dari masyarakat ya, yang menjadi tokoh eksistensi arsitektur di suatu tempat, yaitu biografi. Sehingga ketiga-tiganya ini dipakai semua ya di dalam fenomenologi. Sehingga fenomenologi nanti ya kita harus memetakan, harus membuat satu teori tentang fisik spasial di satu sisi, lalu kita juga nanti mendalami juga mengenai perilaku dari kelompok masyarakat dalam satu satuan arsitektur, dan mungkin juga kita akan menemui beberapa tokoh yang bisa menjelaskan bagaimana detail-detail arsitektur itu bereksistensi ya, dan menjadi bagian kehidupan, penghidupan dan hidup dari masyarakat yang menempati sehari-hari. Nah, ini mungkin nanti akan memudahkan kita bagaimana kita menggabungkan tiga pemikiran fenomenologi tadi ya, tapi tentu saja ini dengan paradigmanya Husserl ya, Husserl. Karena Husserl memberikan satu janji untuk bisa menemukan sesuatu yang transenden ya, yang bisa dipakai untuk satu pegangan nilai, bagaimana arsitektur itu bisa bereksistensi dalam ruang dan waktu. Baik, berikutnya Ibu dan Bapak. Nah, ini adalah pilar-pilar yang nanti akan menjadi praktikum kita hari ini, dan juga nanti kita akan bawa pada tanggal 23 September di lapangan Puputan ya. 8 pilar ini yang menjadi inti bagaimana fenomenologi menjadi satu cara untuk memahami satu realitas arsitektur gitu. Yang pertama tentang live world, yang minggu kemarin juga sudah kita singgung. Ini adalah satu dunia kehidupan atau pengalaman nyata sehari-hari sekarang dan di sini ya. Ini kita mengikuti Husserl itu. Dan ini tersusun oleh relasi ya, ulang-alik antara kita sebagai peneliti subjek dan objek ya. Dan disitulah nanti kita akan menemukan makna dari relasi itu. Nah, lalu yang kedua, intersubjektif, ini bagaimana kita kemudian membangun relasi dengan objek untuk bisa menemukan penjelasan-penjelasan yang nanti akan mengujung pada makna-makna yang sifatnya transendental. Untuk itu memang kemudian fenomenologi mengajak kita untuk hadir di objek ya. Jadi kita tidak dari jarak jauh, tapi kita memang harus hadir menyapa, dan kadang-kadang kita juga disapa oleh objek itu. Kemudian yang ketiga, kita nanti juga akan mencoba memahami intensionalitas atau arah dari sesuatu atau maksud dari sesuatu yang menjadi landasan dari satu produk atau eksistensi arsitektur, dan tentu saja melalui
kegiatan-kegiatan manusia yang ada di dalamnya. Dan inilah yang nanti akan menjadi penting bagi kita, bagaimana sebetulnya tidak ada yang tidak disengaja ya di dalam setiap fenomena atau setiap karya arsitektur itu. Karena dia pasti ada satu intention atau tujuan-tujuan atau arah-arah yang memang dipesankan kepada manusia untuk bisa dimengerti, dipahami, dan juga dipercaya. Lalu yang keempat yaitu gnosis noma, itu nanti juga menjadi hal yang penting bagaimana kita bisa membaca arsitektur melalui satu tindakan-tindakan, melalui satu artefak-artefak, atau mungkin melalui satu kegiatan-kegiatan yang tentu saja ini punya relasi dengan objeknya, sehingga kita nanti bisa menemukan makna di dalam setiap fenomena yang kita bisa baca melalui nosisnya, dan nanti kita bisa temukan maknanya yang menjadi landasan eksistensi dari suatu objek di situ. Dan tentu saja nanti kita juga akan mendalami terus, yaitu melakukan apa yang disebut reduksi fenomenologis, yaitu nanti kita akan bergerak dalam 3 tingkatan, yaitu reduksi yang pertama yaitu epoke dan bracketing, lalu yang kedua nanti reduksi eidetik, dan yang tertinggi adalah nanti reduksi transendental. Nah, untuk itu nanti kita yang pertama bagaimana kita menjalankan epoke dan bracketing ini ya, bagaimana nanti kita mencoba bersabar ya, bersabar di dalam memahami objek, memahami realitas itu, dengan cara kita tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, tapi coba kita tabung dulu ya, pengetahuan-pengetahuan itu kita tangguhkan dulu, kemudian coba kita lihat yang lain, dengarkan yang lain, perluas wawasan, ya. Kemudian kita nanti akan juga menghubung-hubungkan ya, menghubung-hubungkan antara yang terhubung dan yang tidak terhubung, atau kita mengelompokkan yang tidak ada hubungannya untuk kemudian dicarikan bagian-bagian yang bisa menghubungkannya gitu. Sehingga nanti kita bisa kemudian menemukan satuan-satuan pemahaman dari setiap fenomena. Nah, setelah itu nanti kita akan menginjak ke reduksi eidetik, yaitu bagaimana kita menyibak atau mengungkap struktur esensial atau esensi sejati atau makna inti dari setiap fenomena itu. Maka nanti apakah melalui satu tuturan-tuturan dari narasumber atau pemahaman kita melalui pengalaman langsung melihat ya, dan atau juga mungkin juga memberikan satu ruang-ruang diskusi kembali dengan narasumber, sehingga kita nanti bisa kemudian meningkat memahami apa yang tersembunyi di balik setiap objek. Dan yang terakhir yaitu reduksi transendental, nanti kita coba bergerak ke atas untuk menemukan struktur inti atau sesuatu yang menjadi fundamental ya, yang sangat menjadi dasar dari segala dasar satu eksistensi arsitektur itu apa ya. Nanti kita mencoba ke sana, dan ini sesuatu yang tentu saja tidak dapat diubah ya. Atau kalau diubah ya pasti ada peristiwa yang besar sekali yang mengubahnya. Nah, 8 ini yang nanti coba kita akan praktikum bersama-sama melalui contoh yang sudah dibangun oleh Dr. Tri Adiputra ya, dari Universitas di Jendra, yang mohon izin pada beliau untuk bisa ilmunya kita gunakan bersama-sama untuk bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Baik, berikutnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini satu diagram yang nanti coba mungkin kita nanti akan ulang-alik untuk bisa memudahkan bagaimana posisi setiap pilar itu akan berada. Ya. Yang pertama ini
kita sebagai subjek dan objek yang nanti tanggal 23 kita akan bertemu dengan lapangan Puputan di Badung. Dan saat ini nanti kita akan coba menyapa satu kasus yang disampaikan Dr. Tri Adiputra melalui kasus Payung Gede ya. Antara subjek dan objek inilah yang kemudian melahirkan satu dimensi yang pertama yang disebut oleh Husserl sebagai life world atau world of experience, di mana kita bisa berjumpa di dalam ruang, dalam kegiatan dengan objek secara fisik dan secara sensual. Nah, inilah yang kemudian perjumpaan pertama di tingkat pertama ini penting sekali. Jadi kita harus hadir di lapangan ya untuk mengenal fisik lapangannya, mengenal ruang-ruang di lapangan. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengumpulkan informasi-informasi ya. Lalu kita melakukan bracketing atau epoke yang pertama untuk naik ke tangga yang kedua, yaitu memahami intensionalitas, tujuan, konsep yang mendasari satu eksistensi atau satu fenomena arsitektur di situ. Nah, disitulah kemudian kita akan melangkah lebih tinggi lagi, yaitu menemukan kesadaran intensional atau kesadaran tujuan dari setiap eksistensi arsitektur. Dan nanti kita lagi melakukan epoke dan bracketing untuk masuk ke level yang ketiga, yaitu menemukan kesadaran yang ideal, kesadaran transendental, kesadaran yang fundamental dari eksistensi arsitektur. Dan inilah yang kemudian nanti akan menjadi temuan kita. Dan kita dengan rendah hati mengatakan bahwa lapangan atau objek itu memiliki self-knowledge, memiliki pengetahuannya sendiri. Kita ilmuwan itu hanya membacanya gitu. Sehingga dengan rendah hati kita mengatakan itu adalah the science of them atau the theory of them, not the theory of us atau the theory of mind. Jadi dengan rendah hati kita akan mengatakan bahwa fenomenologi itu hanya sekedar membaca teori dari objek, teori dari sesuatu yang ada di sana. Kita hanya meminjam saja. Tetapi secara akademis tentu saja kita harus mempertanggungjawabkan bahwa kalau kita menulis jurnal yaitu the theory of mind. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan, maka untuk itu perlu ada tahap-tahap yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam setiap penelitian. Jadi setiap penelitian baik itu deduktif, induktif, kualitatif, kuantitatif pasti memiliki satu tanggung jawab ya, melalui prosedur-prosedur yang bisa kita sampaikan secara transparan. Nah, nanti kita akan mengalami undaan semacam ini ya, dari satu kita berundak kedua, dan kita akan berundak ketiga, sehingga kita akan nanti tercerahkan, ada satu kesadaran puncak dari setiap eksistensi arsitektur yang melandasi semua turunan-turunan ekspresi di bawahnya, apakah itu konsepnya, apakah metodenya, apakah materialnya, ya, apakah susunan ruang dan sebagainya. Baik, berikutnya. Nah, ini nanti langkahnya seperti ini. Jadi sementara ini Ibu Bapak teori-teori Ibu Bapak yang dikuasai ini memang tidak boleh dihapus. Tapi untuk sementara nanti kita simpan dulu sebagai vocab dulu saja, sebagai background knowledge ya. Karena kita justru akan menemukan harta karun teori yang ada di objek itu. Jadi kita tidak menguji teori, tapi kita akan membangun satu teori. Nah, untuk itulah nanti kita akan melakukan satu perjumpaan live world, yaitu kita akan menemukan realitas empiris. Ya. Jadi, kemudian kita akan melakukan epoke dan bracketing melalui temuan-temuan informasi atau satuan-satuan informasi atau unit-unit informasi, atau itu ditulis UI itu ya,
itu untuk nanti kita bracketing atau kita coba induksikan, kita kelompok-kelompokkan, kita kategorikan mana yang memiliki hubungan dan mana yang tidak ya. Sehingga nanti kita kemudian akan mengerucut ke atas ya, menuju pada intention. Intention yang pertama itu adalah tema-tema apa sih yang menjadi satu penjelas dari apa saja yang tersebar, informasi yang tersebar yang kita peroleh di lapangan gitu ya. Yang kita tahu secara berunda, kita melakukan evoke dan bracketing dari unit informasi menuju penemuan tema-tema di situ. Nah, setelah itu kita belum cukup, kita akan berundak lagi naik ke atas bahwa setiap tema-tema pasti juga memiliki satu alasan-alasan yang lebih tinggi lagi, yaitu konsep. Ya, kita nanti melakukan bracketing atau induksi atau kategorisasi pada tingkat konsep-konsep, dan nanti yang puncak adalah kita menemukan kesadaran yang puncak atau transcendent, dan ini adalah bracketing yang tertinggi ya, yang mencoba menemukan satu penjelasan esensi, penjelasan fundamental dari setiap eksistensi. Dan inilah nanti diagram ini yang nanti coba akan kita praktikumkan bersama-sama Ibu Bapak sekalian, dan kita nanti akan bergerak bersama-sama berundak ya, dari undaan 1 ke undaan 2 sampai ke undaan yang ketiga. Baik, lanjutkan. Nah, ini yang saya dengan hikmah mohon izin pada sahabat saya yang dulu juga mahasiswa saya, Igusti Ngurah Tri Adi Putra almarhum. Saya mohon izin ilmunya untuk bisa kita pinjam untuk bisa mencerahkan kita semua. Baik, Dr. Tri Adi Putra ini meneliti tentang permukiman tradisional di Payung Gede di Kintamani, Kabupaten Bangli. Dan ini mohon izin untuk bisa kita gunakan ilmunya untuk kita pelajari bersama-sama. Berikutnya. Nah, yang pertama tentang livelihood, dari ini pilar yang pertama yang ingin kita praktekkan hari ini. Livelihood mungkin dalam filsafat ilmu bisa dikaitkan dengan ontologi atau objek material di situ. Dan di sini Dr. Tri Adi Putra itu mengambil objek livelihood ya, 3 tingkatan, yaitu makro, meso, dan mikro. Ini satu hal yang sangat berani di dalam penulisan disertasi, dan beliau akan berhasil ya untuk mengkaitkan tiga-tiganya ini. Berikutnya ya. Ya, ini yang pertama, yang livelihood ini beliau Dr. Tri Adi Putra ini pertama melakukan apa yang disebut grand tour atau studi awal di Payung Gede, dan ternyata secara bertingkat dia menemukan ada 3 livelihood atau 3 objek yang menarik untuk diteliti. Tadinya beliau minta izin hanya untuk meneliti rumah-rumahnya, tapi begitu datang ke Payung Gede ternyata ada 3 lapis ruang yang tiga-tiganya perlu untuk dipahami bersama-sama. Yang pertama adalah pada skala makro, yaitu istilah Payung Gede adalah wewengkon atau wilayah desa adat. Dan yang kedua adalah skala meso, yaitu perumahan atau permukimannya. Dan yang ketiga adalah skala mikro, yaitu karang umah atau rumah tinggalnya. Jadi 3 skala ini didalami oleh Dr. Tri Adi Putra. Yang berikutnya. Ya, yang pertama kita bicarakan pilar yang pertama, yaitu livelihood yang makro. Di sini, maaf ini catatan ya, ini kita memahami teknis saja ya. Bagaimana teknik kita menggunakan fenomenologi di dalam meneliti arsitektur. Kita tidak membahas substansinya ya, karena substansinya ini menjadi wewenang dari Dr. Tri Adi Putra gitu ya.
Jadi maaf ini nanti kita batasi pada teknis saja. Yang pertama, Dr. Triadi Putra mengenalkan pada live world atau objek yang sifatnya makro, di mana beliau menemukan ada 8 pura pura merti yang menarik sekali. Di sana tidak ada bangunannya, hanya ditandai dengan kayu ya, kayu-kayu yang ditancapkan di situ ya. Dan ini merupakan satu penanda yang luar biasa, dan karena di situ telah menjadi kesepakatan warga untuk menjadi tanda penanda dari setiap kegiatan atau setiap upacara di situ ya. Jadi ada 8 pura berarti yang ditemukan oleh Dr. Triadi Putra, yang itu menjadi semacam pembatas wilayah atau wewengkon gitu. Berikutnya, ya. Oke, kemudian dalam skala meso, Dr. Triadi Putra menemukan juga sesuatu yang menarik sekali. Jadi kalau yang kiri atas itu adalah tentang gambar peta pemukiman Payung Gede, dengan sebelah kanan dan bawahnya itu adalah desa-desa sekitarnya ya, seperti Panglipuran, kemudian Sudamala, dan desa sebelahnya. Itu Pak Adiputra itu menemukan pintu masuk atau akses itu justru dari atas ya, dari hulu ya. Ada desa-desa sekitarnya itu pintu masuknya dari bawah, dari Teben ya. Dan ini menjadi temuan yang menarik untuk kemudian berikutnya didalami oleh Pak Adi Putra gitu ya. Nah, ini yang tingkat meso. Kemudian tingkat mikro berikutnya. Ya, tingkat mikro juga Pak Adi Putra ini menemukan sesuatu yang juga unik ya, karena letak dari angkul-angkul dan juga pawon itu juga unik ya. Dia tidak seperti desa-desa yang lain, tapi memiliki variasi-variasi ya. Dan ini yang kemudian menjadi pintu masuk bagaimana Adi Putra memahami fenomena ini apa ini, penjelasannya apa. Nah, 3 live world atau 3 dunia perjumpaan ini yang kemudian didalami oleh Dr. Adi Putra. Berikutnya. Nah, kemudian yang kedua pilar kedua tentang intersubjektif ya, dengan Dr. Adi Putra melakukan perjumpaan langsung ya dengan Payung Gede, wawancara mendalam, bahkan tinggal di sana juga, dengan terlibat juga dan memiliki satu kesempatan untuk bersama-sama masyarakat untuk menjadi bagian dari kegiatan mereka pagi, siang, sore, malam, ya, pagi, lagi, minggu, bulan, dan tahun. Tidak sampai tahun ya, hanya minggu. Inilah yang kemudian menjadikan Dr. Triadi Putra itu punya kesempatan memahami lebih dalam lagi fenomena di Payung Gede gitu. Walaupun tidak sampai pada tahun ya, tapi hanya beberapa minggu dan bulan gitu. Berikutnya. Nah, disinilah kemudian intensionalitas, dan untuk bisa menemukannya melalui gnosis noma, nanti seperti yang tadi disajikan di slide nomor 6 dan 7 diagram tadi ya. Nah, ini kita bisa lihat contohnya berikutnya. Nah, di sini itu Bapak, ini satu contoh yang sangat baik. Bagaimana intensionalitas itu bisa kita baca melalui gnosis, yaitu
kegiatan yang ada di sana ya. Yang pertama adalah dari sisi ruang saja ini sudah jelas sekali bahwa ada satu gerakan dari satu ujung ke ujung yang dikanalisasi oleh ruang jalan ini. Ini pasti ada sesuatunya. Jadi pasti ada intention yang menggerakkan gerakan dari sana ke sini ya, atau dari ujung ke ujung. Lalu yang kedua dari propertinya. Dari propertinya ada pakaian, seragam, kemudian ada atribut-atribut yang dibawa ya, dan mungkin juga ada musik atau gamelan yang mengiringi ini merupakan gnosis atau kegiatan-kegiatan yang pasti punya satu konteks atau punya penjelasan atau punya nomanya. Jadi dia bukan hanya gerakan-gerakan yang tak bermakna, tapi pasti ada satu tujuan. Jika misalnya kita lihat yang di sebelah kanan itu ya ada upacara ya, ada ritual di satu tempat ya yang cukup penting di situ, kita bisa melihat gnosis itu dalam bentuk manusia-manusia yang berkelompok, kemudian ada properti-properti di sekitarnya yang kemudian menjadi relasi antara manusia, kelompok dan manusia dan propertinya di dalam ruang yang sama. Nah ini juga nanti akan memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ini bisa seperti itu. Dan kalau melihat ritualnya ini pasti dilakukan tidak hanya sekali ya, tapi berulang kali, apakah itu setiap satuan waktu tertentu, bulan atau mungkin tahun ya, atau mungkin mingguan juga bisa. Dan ini yang kemudian memerlukan pendalaman ya, sehingga gnosis dan noma ini menjadi satu kesatuan dulu. Bahkan infrastruktur fisik ya, seperti jalan ini ya, jalan yang sepi ini juga punya sebagai gnosis, dia juga menjadi noma, ya, memiliki satu makna karena objeknya sendiri ya. Ini menjadi sesuatu yang perlu didalami, apa fungsi jalan ini dan apa maknanya bagi masyarakat di desa Payung Gede. Jadi intensionalitas itu bisa kita baca ya melalui sesuatu yang indrawi ya, yang indrawi dulu. Ini penting sekali. Maka kenapa fenomenologi mengajak kita untuk hadir itu supaya kita berkenalan ini dengan gnosis dan noma ini yang berupa satu kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan atau satu susunan-susunan dari artefak atau ruang ya, atau sesuatu fisik yang bisa memberikan kita pertanyaan ini mengapa. Ya. Berikutnya, ya, kemudian yang berikutnya kita akan melakukan reduksi fenomenologis yang tadi di slide 6 dan 7 sudah kita berikan contohnya melalui FOV bracketing. Yang pertama dulu. Berikutnya, ya. Ya, ini yang dilakukan Dr. Tri Adi Putra. Yang pertama, beliau melakukan FOV bracketing di tingkat makro, ya, tingkat makro, bahwa beliau menemukan apa yang beliau sebut sebagai uparenggos sudah desa adat atau fasilitas yang suci ya untuk kegiatan religius, yaitu melalui ini bracketing. Jadi secara fisik kelihatan sekali bahwa yang kanan atas itu ya, yang warnanya muda itu ternyata ada pengelompokan tempat suci ya, yang itu saling berdekatan dan saling berhubungan ya. Di sana ada Tegal Suwung, ada Tegal Suci, ada Pura Puseh, kemudian ada Pura Desa ya, dan juga ada pura-pura yang lain yang itu mengelompok menjadi satu. Dan ini ternyata
memang memiliki satu intention ya, memiliki satu kesamaan ikatan atau punya satu kesamaan muara ya, sehingga ini yang kemudian oleh Dr. Tri Adi Putra ditemukan sebagai Upperingge Suda yang suci ya. Jadi bagaimana fasilitas-fasilitas desa yang memiliki fungsi-fungsi ritual sakral suci ada di kajak kajak kangin ya di atas. Kemudian yang kedua dia juga ya berikutnya ini yang di bawah ini Dr. Tri Adi Putra juga menemukan satu bracketing pengelompokan dari fasilitas-fasilitas desa ya atau Upperingge desa itu yang berhubungan dengan kematian di situ. Itu letaknya di bawah ya di Kauhlot ya, betul ya, Kauhlot di bawah di situ. Dan ini yang kemudian mengelompok atau terbracket menjadi satu Upperingge Mala menurut Dr. Tri Adi Putra. Jadi bracketing itu bisa yang fisik dan juga bisa nanti yang hasil wawancara ya, atau tekstual itu. Ya, berikutnya kemudian ya masih pada tingkat makro. Lalu kemudian Dr. Tri Adi Putra menemukan juga atau membangun bracketing tentang ini hunian ya. Kemudian ini kok ada di tengah gitu ya. Dan itu rapi sekali, tersusun rapi dan rapat sehingga ini memberikan satu pertanyaan ini bagaimana dan mengapa ini bisa tersusun seperti ini. Dan inilah yang kemudian menjadikan satu temuan tematik ya bahwa mereka informasi ini mengujung pada satu tegak perumahan ya atau perumahan ya. Atau tata letak dari fungsi pemukiman tradisional. Dan disitulah nanti kita akan menemukan satu ujung penjelasan yang lebih jauh ya dari bracketing ini, dari pengelompokan ini. Berikutnya, ya pada tingkat meso ini juga Dr. Tri Adi Putra menemukan juga ada keterhubungan antara bentukan-bentukan fisik di situ ya. Ya, ini juga sangat penting sekali ya dalam struktur tata ruang permukiman di Bayung Gede ya. Yang pertama itu memang menemukan struktur dari paumahan ya di pusat itu ya. Kemudian ada ring yang kelihatan ya, yang dalam bentuk ya susunan fisik begitu. Yang pertama adalah adanya pangkung ya atau jurang gitu ya, pangkung. Mohon nanti sahabat-sahabat Bali kalau saya keliru dikoreksi ya. Langsung saja. Pengkung ya. Itu Dr. Tri Adi Putra menemukan ini sebagai satu ring atau pelindung gitu. Kemudian juga ada pemangkalan atau ya pintu masuk ini. Kemudian ada margi agung. Dan juga ada juga ring lain ya yang lebih dalam lagi yaitu ada 6 jurang di sana yang disebut pangkung gitu ya oleh Dr. Tri Adi Putra. Dan inilah yang kemudian dijelaskan baik oleh narasumber kemudian disimpulkan oleh Dr. Tri Adi Putra sebagai jaga mesih skala. Jadi sesuatu yang atribut-atribut fisik yang terlihat untuk melindungi desa ini. Ya, berikutnya. Ya. Lagi epoke dan bracketing tingkat meso. Ini Dr. Tri Adi Putra juga
menemukan beberapa temuan di situ adanya pamengkalan ya, ini kecil sekali tulisannya pamengkalan yang ya ada 4 di sana ya, Pamengkalan Kaje di utara, Pamengkalan Kangin di timur, dan Pamengkalan Kauh barat, dan Pamengkalan Kelot di selatan. Kemudian ini ketika dikaitkan dengan pura tadi, ada sesuatu yang dijelaskan oleh narasumber yang kemudian ditangkap oleh Dr. Adi Putra, bahwa ini ada hubungannya dengan sesuatu yang niskal, yang tak kasat mata gitu ya. Kalau yang sekarang yang kasat mata ini menurut Dr. Adi Putra. Nah ini menarik sekali bahwa memang ada sistem tata ruang yang kasat mata dan sistem tata ruang yang tak kasat mata. Yang ini tentu saja tidak bisa dibaca kalau kita nggak hadir secara intensif mendapat penjelasan dari narasumber di lapangan. Ya, berikutnya. Ya, kemudian masih di tingkat meso, ini Dr. Gavitra menemukan juga hubungan-hubungan dari setiap setiap informasi tentang ruang, yaitu bahwa ada memang ritual yang menghormati leluhur, yaitu hubungan desa Payung Gede dengan desa Batur sebagai saudara melalui upacara ini, Mendak Tirta dan Mundut Tirto, ya. Dan inilah yang kemudian terbaca melalui pengamatan langsung di lapangan, bahwa memang kemudian ada pamengkalan atau pintu-pintu gerbang yang memang khusus ya, yaitu bahwa yang pamengkalan Kaje itu memang dianggap sakral, dan Kangin ya dianggap sakral, sehingga ini disebut sebagai marga dewa gitu. Sedangkan yang lainnya dianggap untuk manusia gitu loh. Dan pembagian inilah yang kemudian menjadikan satu penjelasan bagaimana bracketing dari informasi tema ini lalu menjadi terbangun begitu ya. Tentu saja melalui pengamatan intensif, lalu juga wawancara berulang-ulang dengan narasumber. Ya, berikutnya. Ya. Kemudian pada skala mikro, ini juga bracketing yang dilakukan oleh Dr. Triadi Putra dari informasi yang diperoleh. Ini bagian tentang hubungan antara angkul-angkul, sanggah, dan natah ini kemudian menjadi satu temuan tema bagaimana prinsip-prinsip tata letak masa bangunan itu dilakukan. Dan yang kedua dengan fungsi-fungsi bangunan itu kemudian bisa terjelaskan bahwa posisi Cineng, kemudian Bali Pegaman, dan juga Pawon ini menjadi satu penjelas bagaimana posisi atau susunan ruang di tingkat ini mikro atau di tingkat umah ini terjadi begitu. Berikutnya adalah ya, ini juga masih epoke bracketing di tingkat mikro juga. Ini bagaimana Dr. Triadi Putra menemukan satu tema tentang natah bingit di Karang Umah, yaitu natah atau halaman-halaman yang tidak boleh untuk menanam ari-ari, tidak boleh untuk beternak, dan tidak boleh untuk memandikan jenazah. Nah ini bisa diperoleh melalui pengamatan mendalam dan
juga dari narasumber ya. Sehingga kemudian ini semacam simpulan yang kemudian memberikan satu penjelasan bahwa ada memang prinsip-prinsip natah ya yang memang sangat spesifik ini ya, natah pingit ya, natah yang dianggap suci atau tidak boleh ada kegiatan berternak, tidak boleh ada kegiatan memandikan jenazah dan menanam ari-ari di sana. Baik, berikutnya ya. Ya, ini reduksi edetik ini adalah reduksi berikutnya yang ini terus saja ya. Ya, ini untuk bagaimana kita mengangkat tadi tema itu menuju pada satu konsep ya, mencari intisari atau penjelasan tadi ya, dari hal-hal yang nampak menuju hal yang tidak nampak. Di sini sedang azan atau masuk ke sana? Tidak, Prof. Tapi jika ingin jeda, mungkin bisa jeda sebentar. Oh iya, ya. Nggih. Kita jeda sebentar ya. Nggih. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon menunggu karena di Yogyakarta di lokasi Prof Dar sedang azan. Mohon menunggu sebentar. Terima kasih. Sambil menunggu, Bapak Ibu sekalian, kami perkenankan untuk bertanya melalui kolom chat atau nanti bisa resen untuk bisa langsung berdialog dengan Prof. Sudaryono berkaitan dengan teknis penelitian dengan metode fenomenologi, terutama mungkin dari Bapak Ibu yang akan berangkat ke Bali karena pada tanggal 21 Agustus nanti akan ada webinar khusus bagi peserta yang akan mengikuti masterclass secara langsung, jadi mengalami bagaimana belajar dari lapangan begitu ya, pada tanggal 2 hingga 3 September. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini juga akan bergabung bersama-sama untuk hadir pada tanggal 2 dan 3 September 2026 di Bali. Silahkan yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Kita lanjutkan lagi. Yang pilar yang ketujuh adalah reduksi edetik ya, untuk menemukan satu penjelasan yang lebih jauh lagi ya dari hasil bracketing tadi yang berupa tema-tema tadi ya. Dan ini Dr. Adi Putra menemukan ada 7 konsep yang berhasil diinduksikan dari tema-tema yang banyak sekali sebenarnya. Baik, lanjutkan terus. Ya, ini yang pertama yaitu tentang hulu dan teben, dan ternyata ini nanti akan menjadi sangat penting sekali ya dalam temuan Dr. Triadi Putra bahwa hasil dari informasi ke tema tadi ada beberapa temuan ya mengenai sesuatu yang dianggap suci ya,
atau sudah ya, dan juga ada yang menjadi sesuatu yang malah atau sesuatu yang harus di apa taruh di bawah ya, seperti kematian dan sebagainya. Lalu bagaimana posisi perumahan di tengah ini menunjukkan bahwa ada satu konsep yang sangat kuat sekali, yaitu hubungan antara atas bawah atau hulu teben ini. Ini yang pertama yang sempat dibangun oleh Dr. Triadi Putra. Berikutnya, ya. Nah ini yang kedua, ini adalah tentang tadi Jagabaya skala dan skala, artinya ada satu konsep tata ruang yang mungkin kaitannya dengan satu keamanan desa yang terlihat yang skala dan yang tak terlihat yang niskala. Ini juga satu konsep yang penting sekali yang ditemukan oleh Dr. Triadi Putra ya. Berikutnya ya, ini yang ketiga itu tentang bagaimana tadi dalam bahkan struktur jalan pun itu memiliki makna yang luar biasa ya. Jadi ada marga Sunya dan margi Patala gitu. Sunya yang berarti suci, jadi untuk hanya dilewati untuk kegiatan-kegiatan ritual yang sakral, yang suci, dan yang kegiatan sehari-hari ini adalah melalui margi Patala. Jadi ini satu konsep yang luar biasa yang ada di dalam satu realitas struktur ruang dan infrastruktur, dan juga tanpa ada tulisan-tulisan ini sudah menjadi satu konsensus ya, dan sudah hidup dalam makna keseharian masyarakat di Payung Gede. Dan berikutnya yang keempat ya, ini adalah konsep nemu gelang tadi ya, nemu gelang Paumahan dan wewengkon desa. Ini maksudnya adalah tadi desa tadi dikelilingi 8 pura ya, 8 pura dan juga beberapa bentukan-bentukan baik itu yang alam maupun buatan manusia yang mengelilingi, yang nemu gelang ya, yang membatasi desa, sehingga desa memiliki wilayah atau wewengkon di situ ya. Dan inilah yang kemudian menjadikan desa itu beridentitas gitu ya, dan bisa teraba ya, bahwa ini wewengkonnya, ini wilayahnya. Ya, berikutnya ya, yang kelima adalah tentang hulu teben dan di Karang Umah. Ini juga ternyata hulu teben itu juga berlaku di skala mikro ya, di rumah ya, di rumah itu. Ya, ini juga menjadi temuan yang penting sekali, dan ini secara konsisten ini menjadi satu konsep yang sangat ekologis ya, gitu. Karena ini kaitannya tadi dengan juga topografi dan morfologi di mana air mengalir dari atas ke bawah itu. Berikutnya ya. Ya, ini tentang Sanggah Metungkas Ngeraja Lulung. Ini penjelasan dari Dr. Triadi Putra bahwa memang ada sanggah-sanggah yang di seberang sana, di seberang jalan, ternyata ini adalah sanggah bersama kalau tidak salah ya, Metungkasnya. Beberapa karena keterbatasan lahan, bahwa mereka membuat sanggah bersama-sama. Dan ini juga merupakan satu temuan bagaimana konsep spasial itu menjadi sesuatu yang ada dalam kesadaran ini, kesadaran nilai di situ ya. Berikutnya, ya. Nah ini yang terakhir yang punyanya reduksi transendental. Ya terus ya,
Dan ini hasil dari penyaringan konsep-konsep arsitektur yang dilakukan oleh Dr. Triadi Putra ini, kok ada satu temuan-temuan yang menurut beliau itu konsisten gitu ya, konsisten. Dan ini hampir di semua konsep yang ditemukan seperti itu, yaitu adanya pasangan-pasangan konsep di situ. Nah ini yang luar biasa di situ ya. Setiap fenomena pasti memiliki dua pasangan konsep ini. Dan coba Pak, teruskan, lanjut. Nah inilah, kecil sekali ya maaf ya. Inilah yang kemudian mengujung pada satu temuan teoritik yang ini juga merupakan satu puncak dari bracketing tadi ya, reduksi untuk menuju pada satu hal yang transenden, yaitu tentang Vidya Atunggil ya, atau berpasangan saling melengkapi ya, bukan dualisme tapi dualitas, sesuatu yang ada dua tapi saling menjadi satu hal yang tunggal ya, disebut Vidya Atunggil gitu, dua tapi satu gitu. Nah ini konsep-konsep yang tadi ditemukan dalam setiap konsep tadi ya, itu memiliki ini dua perihal yang menjadi satu, dua perihal menjadi satu, sehingga ternyata payung gede memang tersusun oleh perihal-perihal yang dua tapi menjadi kesatuan gitu. Nah ini mungkin yang malah agak lebih jelas ya. Terus ya ini. Dari sini misalnya yang pertama adalah konsep tentang skala skala. Kemudian yang kedua tentang margosumia dan margi patala ya. Jalan untuk yang suci sakral dan jalan untuk manusia. Kemudian ada yang nemu gelang dan desa itu memiliki wewengkon karena memang ada gelangnya, ada pembatasnya. Dan juga ada kepercayaan yang menyangkut raja dan ratu yang sangat dihormati di Payung Gede ya. Kemudian juga bagaimana ulu teben itu tidak hanya terjadi di skala makro tapi juga terjadi di skala mikro, yaitu di skala rumah gitu. Dan inilah yang kemudian memberikan satu penjelasan bahwa memang Payung Gede tersusun oleh satu konsep dualitas tapi satu, ya tidak bertentangan. Dua hal tapi menjadi satu kesatuan. Ini yang kemudian menjadi temuan teoritik dari Dr. Triadi Putra, yaitu Pica Matunggal. Nah berikutnya adalah penjelasannya. Terus ya. Yang pertama tentang ulu teben ini menurut Dr. Adi Putra adalah pasangan sonasi untuk letak fasilitas desa adat. Ada yang hulu atas ya ke arah Gunung Batur, biasanya untuk fasilitas yang sakral. Kemudian yang zona teben yang arah laut atau bawah untuk profan atau duniawi. Kemudian yang kedua tadi tentang margo sunya dan margi patala, yaitu pasangan saling melengkapi dalam penataan sirkulasi. Ternyata sirkulasi pun ada infrastrukturnya dan ada juga kesepakatannya. Marga Dewa untuk level di atas manusia dan Margi Patala untuk manusia. Kemudian yang ketiga tentang Jagabaya skala dan niskala, jadi sesuatu yang kasat mata dan tak kasat mata ini juga menjadi satu konsep tata ruang yang menarik ya, yang unik sekali di Payung Gede. Kemudian nemu gelang paumahan dan wewengkon ini yang
bagaimana ruang terbuka hijau ini menjadi bagian juga dari pembatas wilayah ya, yang membentuk kesatuan desa ya, gitu. Jadi di situ antara konsep ruang dan konsep teritori itu menjadi satu kesatuan di sini. Berikutnya, ya lanjut. Ya, tentang yang Ulu Teben Karang Umah ini juga satu pasangan sonasi untuk tata letak umah, di mana pada tataran karang itu ada hulu juga, ada yang tinggi untuk sanggah biasanya atau tempat suci, dan yang bawah teben biasanya untuk air yang mengalir atau untuk rurung atau jalan kan. Yang keenam adalah sanggah Matungkas atau Ngajak Rurung. Ini adalah sanggah yang posisinya berseberangan tapi masih menjadi bagian dari rumah gitu ya. Budaya bersatu dan saling melengkapi, dan biasanya ini adalah untuk bersama ya, untuk sanggah bersama. Dan yang ketujuh ini yang paling tinggi adalah tentang kepercayaan tentang demikian dalam Jaya Bangus atau Mendiang Raja dan Dewi Ulun dan Batur atau Permaisuri yang ini sangat dihormati sebagai raja dan ratu Dewi yang mempunyai kesuburan bagi desa Payung Gede. Ya, disitulah kemudian ini menjadi satu perekat tertinggi masyarakat Payung Gede. Dan 7 konsep ini memang kemudian memiliki 2 dimensi atau 2 perihal gitu ya, kemudian menjadi satu, dan inilah yang kemudian menginspirasi Dr. Prihatibia bahwa ada 2 perihal tapi satu, ada Dwita Atunggil gitu. Dan ini adalah puncak kesadaran yang tidak bisa dirubah atau yang sangat fundamental dari bagaimana arsitektur diekspresikan, arsitektur diwujudkan di dunia nyata. Karena memang ada prinsip-prinsip yang 2 ini ya, Dwita Atunggil ini yang sampai sekarang masih ada. Dan ini saya rasa dia akan menjadi hal yang mendasar dan akan hidup dalam ruang dan waktu ya yang lama. Karena ini paling penting memang sudah ada mungkin ya, puluhan, mungkin ratusan, ya, lebih dari 100 tahun mungkin ya di sana. Karena penelitian pertama yang dipublikasikan yang karyanya MIT itu sekitar tahun 37. Berarti ini memang sudah ada jauh sebelumnya. Baik Ibu dan Bapak, saya rasa ini satu perjalanan yang dimaksudkan sebagai satu praktikum teknis saja ya, bagaimana cara kita memahami livelihood, bagaimana cara kita kemudian membuat satu reduksi ya melalui bracketing ya, dan bagaimana kemudian kita menyusunnya di dalam satu susunan-susunan makna sehingga kita bisa kemudian menemukan makna yang tertinggi atau makna yang terdalam dari setiap eksistensi arsitektur gitu. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa sampai ke Ibu Bapak, bisa terpahamkan sehingga nanti akan memberikan bekal bagi kita nanti tanggal 23 untuk bisa memahami bagaimana lapangan ruputan sebagai live world ya. Dan mungkin nanti ada lapis live world ya, mungkin ada yang inti, tengah, dan pinggir dari lapangan ruputan mungkin saja terjadi. Dan ini nanti kita akan dalami bersama-sama nanti setelah kita mendapat penjelasan dari Prof. Oke ya, tentang lapangan ruputan. Saya rasa nanti kita bisa membawa penjelasan Prof. Oka ini pada tataran praktikum metodologisnya. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Emma sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.